Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami, konsep dasar keuangan syariah. Di sini kami memiliki 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana konsep dasar uang. Yang kedua adalah apa karakteristik dan jenis uang. Yang ketiga, bagaimana konsep uang dalam Islam, sistem bunga dan bagi hasil. 4, apa saja peran lembaga keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar uang. Pada awal peradaban, manusia seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri, mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Uang dalam hadis-hadis secara langsung dengan menggunakan kata emas, dirham, perak, dinar, warik, sikah, nukut, fulus, dan ain. Secara tidak langsung, hadis menyebutkan uang dengan menggunakan kata saman, sarwah, kimah, syir, ajr, dan sarf. Ekonomi Islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran atau medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Dalam konsep syariah, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktik riba yang dilarang untuk melakukan penimbunan. Dan materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelung Permadi, NIM 19681015. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai tentang karakteristik dan jenis uang. Yang pertama mengenai tentang karakteristik uang. Yang pertama, karakteristik uang itu adalah tahan lama. Maksud dari tahan lama adalah tidak mudah rusak, tidak mudah robek. Dan yang kedua, yaitu dapat diverifikasikan. Maksudnya dapat diverifikasikan keasliannya. Kemudian yang ketiga adalah sepadan. Maksud sepadan ini adalah setara dengan kualitas uang yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu dapat dipecah atau dibagi, baik itu dalam ribuan, puluhan, ratusan. Kemudian yang kelima adalah langka. Jadi uang itu berkarakteristik langka. Apabila tidak langka, maka suplai uang akan semakin bertambah. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu dapat diterima di setiap daerah atau di Indonesia ini, di negara Indonesia ini khususnya. Kemudian tidak dapat disensor, maksudnya tidak dapat direkam sehingga orang lain yang tidak bertanggung jawab tidak dapat mencetak uang dalam kepalsuan. Itu tentang karakteristik uang. Kemudian yang kedua adalah jenis uang. Jenis uang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis uang kartal. Apa sih uang kartal ini? Uang kartal ini termasuk dari uang logam dan uang uang kertas, di mana jenis uang ini adalah jenis uang yang sah untuk melakukan transaksi jual beli di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral ini dalam bentuk cek, giro, dan transfer, grafis transfer, di mana jenis uang ini dapat terjadi apabila melakukan tabungan di bank. Kemudian juga dapat terjadi apabila
melakukan pengecekan rekening koran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah uang kuasi, artinya surat-surat berharga gitu dapat dilakukan untuk alat pembayaran. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep uang menurut pandangan Islam. Bahwasanya uang tersebut menurut pandangan Islam adalah uang itu adalah fasilitator untuk melakukan transaksi atau pertukaran, bukan komoditas untuk melakukan penyimpanan kekayaan secara mandiri atau perseorangan. Dalam Islam tidak ada yang namanya konsep spekulasi keuangan atau penimbunan kekayaan atau penimbunan uang. Dalam Islam, spekulasi uang itu tidak diperbolehkan. Itu menurut pandangan Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tentang bunga atau sistem bunga. Bunga tersebut adalah timbal balik antara kreditur terhadap debitur. Kreditur itu adalah orang yang meminjamkan dana kepada debitur. Kalau debitur itu adalah orang yang meminjam uang kepada kreditur. Pembayarannya itu sekian persen dari total peminjamannya, yaitu dalam bentuk persenan dari total peminjamannya. Itu mengenai tentang bunga bank. Bunga bank itu sistemnya ada secara flat ataupun secara efektif. Kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang bagi hasil. Ada dua sistem, yaitu yang pertama adalah sistem profit sharing, yang dimana total pendapatan usaha itu sudah dikurangi oleh biaya operasional atau biaya produksi sehingga pendapatannya sudah bersih, labanya sudah bersih. Kemudian yang kedua adalah gross profit sharing, yang dimana total pendapatan usahanya belum dikurangi oleh biaya operasional sehingga masih dalam keadaan kotor. Baiklah, selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan adalah yang pertama memberikan bantuan modal kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Yang ketiga, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakan untuk pembiayaan baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada pula pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa atau surat berharga. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.